warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa rasulihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. قال نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام ابن رشد في كتاب الزهد وكل من يغير عن أن يعملوا أعماله فهو يرد الله بالفضل وعالما كريما من الأعلام وعبده قبل أحبابه. صدق الله العظيم ورسوله النبي محمد الكريم وعلى آله وصحبه والمستغفرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah hari ini kembali Allah takdir kita bisa bermuajalah kembali bersilaturahmi kembali di majlis yang Allah berikan ini dan bersama-sama berfaqih belajar bersama-sama memahami tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya di majlis yang mulia ini berada di Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan setiap kesalahan kita pada saat melaksanakan aktivitas ibadah yang kesalahan tersebut timbul karena ketidaktahuan kita, timbul karena kejahilan kita. Mudah-mudahan bertanya semua di kesalahan-kesalahan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, salam semoga tercurah di hasil kehadiran Allah yang amin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis muslim di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selamat hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih di dalam kita. Pertemuan kertas puasa bukan? Najis. Puasa belum? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan malam hari ini dan insyaallah kalau masih ada kesempatan sebelum Ramadan nanti di minggu ke-4 kita akan membahas masalah berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Banyak hal yang harus kita persiapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Namun dari sekian banyaknya persiapan tersebut, persiapan yang paling penting yang harus betul-betul kita persiapkan adalah ilmu pengetahuan tentang ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madhurun. Siapa kita, apapun pangkat dan jabatan kita, ketika kita mengamalkan satu amalan ibadah, apapun bentuk amalannya termasuk ibadah puasa, jika dikerjakannya bi ghairi ilmin tanpa dasarnya ilmu, maka amalan baru dan bentuk baru amalan tersebut ditolak oleh Allah alias tidak diterima. Karena itu pastikan apapun ibadah yang kita laksanakan, pastikan bahwa ibadah-ibadah tersebut dilaksanakannya betul-betul dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat pentingnya pembahasan tentang masalah ibadah puasa, dan insyaallah jika Allah menghendaki, jika Allah subhanahu memberikan nikmat anugerah kepada kita, beberapa hari ke depan kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan dan di sana kita akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi malam hari ini pertemuan kita akan membahas tentang masalah
Bismillahirrahmanirrahim. Kapan puasa itu mulai difardukan atau mulai diwajibkan? Furidha fi sanati tsaniyah min al-hijrah fi syahr Sya'ban. Mulai diwajibkannya ibadah puasa Ramadan itu yakni di tahun kedua Hijriah, di syahr Sya'ban, tepatnya di bulan Sya'ban dari tanggal 28. Dan sejak diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan ini, waqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitta Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya bisa menjumpai 9 kali Ramadan saja. Jadi setelah diwajibkan itu beliau sebutkan sampai 9 tahun ke depan, sehingga menemukan bulan Ramadan dan jumpai bulan Ramadan 9 kali. Kullaha nawafis, dari 9 bulan yang Rasul temui tadi, atau 9 Ramadan yang Rasul jumpai tadi itu, kullaha nawafis, semuanya itu kurang. Maksudnya nggak genap harinya, nggak sampai 30, melainkan hanya 29 hari. Illa wahidan faqabilun, kecuali 1 bulan yang sempurna sampai 30 hari. Maka kita juga sering atau pernah ketemu bulan Ramadan yang Ramadan tersebut hanya sampai 29 hari, tidak genap 30 hari. Berkenaan dengan ibadah puasa Ramadan, khusus bulan Ramadannya, seorang muslim, seorang mukmin tentu harus memuliakan bulan tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu, memperbanyak salat, memperbanyak terus berdoa dan lain sebagainya. Semua amalan baik yang bisa kita lakukan, ayo kita berlomba-lomba kita laksanakan di bulan suci tersebut. Mengingat pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan masalah memuliakan Ramadan, ada sebuah hikayat dan sebuah cerita. Dulu orang Majusi, yakni orang kafir yang menyembah api, pernah melihat orang waladahu yaqulu fi hadratil muslim fi syahr Ramadan. Dia melihat anaknya sedang makan di tengah-tengah umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Melihat hal itu dilakukan oleh anaknya, yakni makan di tengah-tengah orang Islam yang sedang berpuasa, fadarabahu, anak tersebut habis-habisan dipukuli oleh bapaknya yang Majusi. Sambil dia berkata, lima lam hafidta hurmatal muslimin fi syahr Ramadan. Kenapa engkau tidak menjaga kehormatan orang Islam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan? Sambil terus dipukuli oleh orang Majusi tadi bapak. Kemudian karena terlihat dan tidak usbuh, wallah takbir Allah, orang Majusi tersebut meninggal dunia di minggu tersebut. Artinya tidak beberapa hari setelah dipukuli anaknya tadi itu, bapaknya yang memukulinya tadi itu kemudian meninggal dunia. Fara'alimul balad, kemudian dimanani bahwa kerjaan salah seorang atau ulama-ulama di negara tersebut atau di kampung tersebut melihat orang Majusi ini dalam mimpi, bahwa kerjaan dan orang tersebut ternyata di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, "Alaisa Majusiyan, bukankah kau orang Majusi?" Orang Majusi tadi itu dia memang seorang Majusi. Lagi akan tetapi lamma hadara yaum wafati akramani Allahu bil Islam. Ketika datang hari di mana hari tersebut aku diwafatkan, aku dimatikan, akramani Allahu bil Islam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku dengan dimasukkannya aku ke dalam agama Islam. Tanpa orang yang tahu, berarti yang mensyahadatkan bukan manusia, melainkan langsung
malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kebulan saya seperti itu pada Allah? Bi hurmati syahr, dengan penghormatanku atau dengan barokah penghormatanku terhadap bulan suci Ramadan. Kalau orang majusi saya sampai mendapatkan kemuliaan seperti itu, apalagi kita bukan kita. Cuma pertanyaannya, benar atau tidak kita memuliakan bulan suci Ramadan? Terkadang kita begitu cuek melihat anak-anak kita yang makan di tengah kawan-kawannya yang sedang berusaha menahan laut, menahan lapar, lagi belajar berpuasa. Kita masih membiarkan mereka makan di tengah-tengah kawan-kawannya yang sedang susah payah menahan diri untuk tidak batal puasa, lagi belajar puasa. Coba sedikit demi sedikit kita ubah kebiasaan anak-anak kita yang masih kecil. Kalau bulan puasa mereka belum puasa, makannya itu di dalam rumah, jangan sampai kelihatan kawan-kawannya yang sedang belajar. Ini bagian bentuk daripada penghormatan kita terhadap bulan Ramadan. Baik, sebenarnya Ramadan ini langsung saja kita bahas yang penting-pentingnya. Berkenaan dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ada dua rukun puasa yang harus kita pahami. Rukun puasa itu tidak banyak, cuma ada dua saja. Mana yang pertama, ar-ruknul awwalu an-niyyatu, sawa'un kana qawlan am matan. Rukun yang pertama ibadah puasa agar sah puasa kita atau tidak batal puasa kita, agar jadi puasa kita yang ini niat. Ya. Sawa'un kana qawlan am matan. Baik puasa yang sedang kita kerjakan itu puasa wajib atau puasa sunnah, sama-sama wajib niat. Cuma nanti perbedaannya antara wajib dengan sunnah. Kalau wajib puasa yang kita kerjakan, maka niatnya wajib di malam hari. Kapan malam itu? Terhitung dari sejak masuk waktu sholat maghrib sampai dengan sebelum masuk waktu sholat subuh. Itulah malam. Disitulah kita boleh pilih niat dari mana. Dari semenjak masuknya waktu sholat maghrib sampai dengan sebelum masuk waktu sholat subuh, itulah malam. Puasa wajib itu bukan hanya puasa Ramadan saja. Puasa wajib itu banyak. Yang pasti itu puasa di bulan suci Ramadan, kemudian puasa qada, membayar hutang puasa di bulan Ramadan yang kita bolong. Kemudian puasa kifalah, ya. Macam kita jima di siang hari bulan Ramadan, mengatakan puasa dari negara jima, maka kita membayar kifalah. Di antaranya adalah puasa 60 hari mutatabi'in, ya, syahrain mutatabi'in, 2 bulan berturut-turut. Itu wajib, maka niatnya wajib di malam hari. Kemudian puasa istisqa. Ya. Kalau kita biasa mengenal itu sholat istisqa, sholat minta hujan, ada juga puasa istisqa, puasa minta hujan. Kapan kita wajib puasa istisqa? Idza amara al-hakim, ketika hakim atau pemerintah memerintahkan umat Islam Indonesia untuk melaksanakan puasa istisqa. Ya, ini kalau mau panjang, gitu kan. Terus kemudian puasa nazar. Puasa nazar, puasa sunnah Senin Kamis contohnya, tapi dinazarkan. Nazar saya, kalau istri saya mengizinkan saya nikah lagi untuk yang keempat kalinya, saya mau puasa Senin Kamis selama 1 tahun full. Ternyata Allah takdirkan benar-benar mengizinkan, wajib puasa, wajib puasa. Dan semua puasa yang wajib maka wajib niat dari malam hari. Bagaimana kalau di bulan Ramadan ada 1-2 malam yang kemudian kita lupa niat? Kalau ada 1 atau 2 malam yang kita lupa niat di malam harinya di bulan Ramadan tersebut, maka dari kita langsung saja dikerjau. Besok harinya itu puasa akhir tidak dihitung, alias tidak dianggap sah. Kalau ada yang lupa malamnya dan maka kemudian ada solusinya.
agar ketika malam salah satu malam di bulan Ramadan itu kita ada yang lupa niat, tapi besok kita besar. Apa solusinya? Yakni dengan kita niat ibadah puasa di malam pertama, tarawih pertama, niatnya itu kita puasanya bukan hanya di malam itu saja atau di pagi itu saja, melainkan niat puasa kita seluruh hari di bulan Ramadan. Niat puasanya seluruh hari bulan Ramadan. Nah, ini disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Apa hikmahnya? Apa fungsinya? Hikmah atau fungsinya adalah ketika di tengah-tengah Ramadan ada yang lupa niat, maka besoknya bisa dianggap sah puasa. Berbeda mazhab atau mengikuti mazhab beberapa ulama yang mengatakan boleh atau dianggap sah. Itu kalau puasa wajib. Bagaimana kalau puasa sunnah? Kalau puasa sunnah waktunya itu boleh di siang hari dengan catatan memenuhi dua persyaratan. Apa itu? Yang pertama, antaku dan niyatu qabla zawal. Niat tersebut dilaksanakan qabla zawal, sebelum zawal atau sebelum masuk waktu sholat zuhur. Ya, jadi niatnya jam 11:30, jam 11, jam 10 itu masih boleh. Kalau sudah zuhur nggak boleh. Jadi yang pertama syarat. Kemudian yang kedua, anda yang ta'akhir syai'an minal muftirat min tulu'il fajri ila waqtin niyat. Syarat yang kedua, kita boleh niat di siang hari bulan Ramadan. Yang penting paginya belum sarapan lontong sayur atau lontong kecil. Bagaimana kalau sudah sarapan di pagi harinya? Kalau sudah sarapan di pagi harinya, maka tidak boleh kita niat setelah sarapan tersebut, kecuali untuk orang-orang yang istiqomah menjalankan puasa sunnah. Ya. Senin Kamis puasa, Senin Kamis puasa, Senin Kamis puasa. Terus kemudian Allah takdirkan kita lupa bahwa hari di mana kita sedang Ramadan adalah hari yang biasanya kita berpuasa, tak Senin dan Kamis. Karena kita lupa kalau hari Senin atau hari Kamis kita masih sarapan paginya jam 9 baru ingat. Kalau itu hari Senin, boleh kita niat puasa di jam 9 pagi tersebut, walaupun jam 7, jam 8 tadi sudah sarapan lontong sayur dan lontong kecil. Tapi ingat, ini untuk orang-orang yang istiqomah puasa. Buat orang-orang yang tidak pernah puasa sunnah, tiba-tiba pengen puasa sunnah, pengen niat di siang hari padahal pagi sudah sarapan, jadi tidak sah. Apa pula tahu-tahu pengen niat puasa pagi sudah sarapan, jadi dianggapnya sahur gitu jam paginya. Ya sama lah dengan kita ketika puasa Ramadan kemudian kita lupa makan gitu kan, atau lupa minum. Kalau lupa benar-benar lupa dan batalkan puasa. Cuma ketika kita ingat pas ada makanan dari mulut kita, maka sisa makanan dari mulut kita wajib dikeluarkan. Kalau kemudian di mulut kita masih ada sisa satu nasi, kemudian kita ingat kalau kita sedang berpuasa satu butir nasi tersebut kita telan, maka batal puasanya. Yang bikin batal bukan satu piring sebelumnya, melainkan satu butir nasi yang kita telan padahal kita sudah ingat kalau saat itu sedang berpuasa. Oke, itu niat puasa sunnah. Nah, niat puasa ini sama dengan niat-niat yang lainnya. Apa bentuk kesamaannya? Mahallu al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Oleh karena niat itu tempatnya di dalam hati, maka tidak cukup kalau kemudian kita niat puasa hanya sebatas dengan lisan saja. Karena yang dilisankan itu bukan niat puasa, melainkan lafaz niat puasa, dan itu hukumnya hanya sunnah yang biasa kita baca dalam imam itu, lepas pikiran
نويت صدقة عن أداء فضل شهر رمضان هذه السنة بفضل الله تعالى إيمانا واحتسابا بوجه الله الكريم. Itu hanya lafaz niat, bukan niat, dan itu hukumnya hanya sunnah saja. Jadi yang wajib itu menghadirkan niat di dalam hati. Niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini baru Allah Ta'ala. Itu yang kita baca, yang kita hadirkan di dalam hati. Dikerjakannya kalau puasa wajib di malam hari, kalau puasa sunnah boleh di siang hari, yang penting belum salah. Oke, itu rukun yang pertama. Karena ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau hanya sahur saja? Hanya sahur saja, makan sahur, tapi nggak niat. Dengan alasan kita makan sahur itu kan berarti kita ada niat untuk berpuasa. Ternyata la yakfi at-tasahhur faqat. Tidak cukup niat itu diganti dengan kemudian hanya bersantap sahur, walaupun adanya santap sahur tersebut dikarenakan mau puasa. Kenapa? Karena dalam niat tersebut juga ada aturan yang harus disebutkan. Ya, jadi nggak cukup manisan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua yakni ar-rukun rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ditinggalkannya, yang dilakukannya itu benar-benar sengaja atau dilakukannya pembatalan tersebut yang membatalkan, yang membuat puasa tidak sah dengan cara sengaja atau ingat gitu ya, bukan lupa, kemudian dalam kondisi bisa memilih, bukan dipaksa, kemudian juga bukan jahil ya. Kalau yang jahil tidak masalah atau tidak mengerti, tapi jahilnya jahil makzur ya, jahilnya jahil makzur. Jahil makzur itu jahil bodoh atau tidak mengerti yang digunakan dalam agama. Dari dua orang saja, orang yang jauh dari ulama hidupnya, dan yang kedua orang yang baru masuk agama Islam. Bagaimana kalau pembatalan tersebut dilakukan itu dalam keadaan nasiyan, dia lupa. Pada yang dulu saumuhu idza afṭara nasiyan aw mukrahatan. Orang puasa tidak batal makan minum kalau dia lupa. Orang puasa tidak batal makan minum kalau dia mukrah posisinya, bukan mukhtar. Mukrah itu dipaksa. Tapi syaratnya itu yang memaksa harus lebih kuat daripada yang dipaksa. Yang dipaksa tahu persis bahwa yang memaksa bakal melakukan apa yang diancamkannya. Kalau mau membakar ya bakar, kalau begitu ya bunuh. Orang yang dipaksa juga tidak punya pilihan lain, dia juga tidak bisa kabur dan lain sebagainya. Nah, ketika seperti itu maka ketika makan minum itu masalah. Kalau karena jahilan makzuran dijahilin, atau dia memang tidak mengerti. Kalau makan minum itu berdasarkan puasa, cuma hari ini atau ketidaktahuan seperti ini yang dimakan cuma dari dua golongan manusia saja, jauh dari ulama. Kemudian yang kedua baru masuk ke Islam. Oke, sekarang kita membahas pembatalan ibadah puasa. Jadi disebutkan bahwa rukun puasa yang kedua adalah tarku diri, tidak melakukan pembatalan puasa. Sekarang pertanyaannya, apa saja sih yang membatalkan puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara masalah pembatalan puasa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ismun yubtilu thawab as-shaum wa shaum an-nafs. Ya, ada yang disebut dengan pembatalan ini yang membatalkan, yang dibatalkan hanya pahala puasanya saja. La shaum an-nafs, tidak puasa. Artinya puasanya tetap sah, cuma pahalanya tidak ada. Karena puasanya dianggap tetap sah, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya, walaupun dia tidak mendapatkan pahala.
Nah ini yang kemudian penyebab-penyebabnya disebut kalau dilakukan oleh orang disebut oleh Kanjeng Rasul kan min shalimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidak sedikit atau banyak dari Kanjeng Rasul orang yang benar berpuasa tapi dari puasanya tersebut dia tidak mendapatkan apa-apa illa al-ju' wal 'atash kecuali hanya lapar dan haus saja atau haus dan lapar saja. Nah ini orang-orang yang melakukan pembatalan pahala puasa, bukan puasanya. Ya. Karena kalau puasanya batal, maka berarti dia ada makannya dong. Nah, sementara ini tidak. Apa saja pertama ghibah. Apa ghibah itu? Dzikru kal muslimina yaqra'u walaupun tasawwuran. Ngomongin tentang saudara kita dengan omongan yang andai orang yang kita omongin itu dengar dia pasti marah atau tidak senang. Walaupun tasawwuran, walaupun kita benar, apa yang kita omongkan itu benar. Dan ghibah ini kalau biasa kita memalaikan membuting atau membicarakan aib orang lain. Sebenarnya tidak harus aib. Walaupun bukan sesuatu aib. Contoh, kita lagi duduk depan rumah. Kemudian depan kita di jalan itu ada orang lewat jalan siang-siang lagi panas matahari pakai baju merah mencolok. Terus ngomong dengan hati panas kayak gini pakai baju merah kayak gini, bikin berat gitu. Dalam hati ngomong kayak gini itu tidak termasuk ghibah. Ya, cuma dalam hati Ustaz, kan ucapkan. Awas ya. Qala ulama anna addal ghibah al-muharramah laisa bilisanin faqat. Batasan ghibah yang diharamkan oleh agama itu laisa bilisanin faqat, bukan hanya dengan lisan saja. Bal bil isyarah. Dengan isyarah pun juga termasuk yang diharamkan. Kita lagi berdua nih sama kawan dulu. Habis itu lewat di depan kita ada orang lewat. Kita berdua atau seorang gitu kan, sendirian. Terus kita kasih isyarat sama kawan kita. Gitu-gitu mukanya kasih isyarat sama orang kita. Dan itu juga sama, termasuk ghibah al-muharramah. Audil kitabah atau dengan tulisan. Atau kalau sekarang itu komentar di Facebook, Instagram dan sebagainya. Ngomongin orang, itu juga adul ghibah al-muharramah. Ghibah yang diharamkan. At-tabil qalbi sampai dengan hati pun termasuk. Yang pertama. Kemudian yang kedua, an-namimah. Jadi dalam masalah ghibah ini, ghibah itu asyaddu min az-zina. Lebih dahsyat daripada dosa zina. Sampai kemudian Rasul itu ditanya oleh sahabatnya, "Kira, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana mungkin ya Rasul ghibah kedua-duanya lebih dahsyat daripada zina?" Apa kata Rasul? Qala Rasulullah SAW, "Inna ar-rajula qad yazni wa yatubu Allah alaihi." Ketika ada seorang laki-laki yang berzina kemudian dia menyesali perbuatannya dan dia bertobat kepada Allah Taala, yatubu Allah alaihi. Ada kesempatan, ada kemungkinan Allah mengampuni dosanya. Walakin sahibal ghibah, la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Orang yang ghibah tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hatta yaghfira lahu sahibuhu, sampai kemudian orang yang dighibahinya memaafkan dosa ghibahnya. Sementara pasalnya kita jarang minta maaf dari ghibah kita ke orang yang pernah tidak ghibahi. Atau katakanlah kita pernah minta maaf karena kita pernah ngomongin orang. Masalahnya kita yang diomongin sama kita itu bukan hanya orang yang kita kenal, bukan hanya orang-orang yang pernah kita jumpai, orang-orang yang kita pernah lihat di televisi pun, di YouTube pun tidak luput daripada ghibah kita. Bagaimana kita bisa memaafkan mereka? An-namimah yang kedua, namimah adu domba, al-kadzib atau kizib, ya ada berbohong juga sama. An-nadhru lima yahrum aw lima yaqitu bisyahwatin, melihat sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang halal tapi dengan syahwat, itu juga menghilangkan pahala puasa. Al-yamin al-kadzibah, jadi sumpah palsu. Kemudian qauluz zur, omongan yang jelek, omongan yang kasar, omongan yang jorok.
Itu juga menghapus daripada pahala puasa kita. Marah, gitu kan, sampai keluar B1, B2, kemudian binatang semua dikeluarkan. Ya, itu menghilangkan pahala daripada ibadah puasa. Puasanya nggak kena, wajib kodok nggak wajib kodok mungkin ada. Itu bagian yang pertama. Wajib tadi, kemudian bagian yang kedua al-muqtirat. Bagian yang kedua disebutnya dengan muqtirat. Kalau ini mubtilun membatalkan daripada ibadah puasa. Puasanya batal, pahalanya pun juga tidak ada atau hilang. Karena puasanya batal, maka kalau hal ini terjadi atau kita lakukan, maka berarti kita wajib mengkodok puasa kita. Dan apa saja tentang puasa itu? Cepat saja. Al-awwalu al-riddah, yang pertama yang riddah atau murtad, walau laqdatan, walaupun cuma sebentar murtadnya. Ya, murtadnya cuma sebentar. Kok bisa murtad cuma sebentar? Oh, bisa saja. Allah yang membolak-balikan hati. Ya. Ada orang bulan Ramadan, seorang muslim sedang berpuasa, kemudian dia murtad. 1 jam kemudian Allah kasih dari Islam kembali, dia menyelesaikan perbuatannya dan kemudian bersyahadat, memasukkan 2 kalimat syahadat. Puasanya yang sudah dilakukan dan terlewati atau diselang dengan kemurtadan 1 jam, itu sudah batal. Kemudian al-muqtir tsani al-haid wa nifas wa wiladah, haid nifas melahirkan itu membatalkan puasa. Muqtir tsalis al-junun walau laqdatan. Perkataan kemudian yang ketiga ini junun atau gila walau laqdatan, walaupun cuma sebentar. Kok ada orang gila sebentar? Ya ada saja. Itu tadi kita tak tahu Allah Maha Kuasa. Siwallah mungkin al-wujud. Selain daripada Allah mungkin terjadi. Ada orang gila di dalam puasa, dia sedang berpuasa, kemudian dia gila. Terus kemudian orang tuanya tahu, atau dia punya sahabat, atau dia punya guru yang bisa mengobati dia. Ternyata dia datang, disembur sekali, sembuh lagi, tak jadi gila, lanjut gilanya. Maka tidak, ya maka tetap batal puasa. Ya. Terus kemudian al-muqtir rabi al-ijma was-sukur. Ya, jadi ilmu itu biasanya namanya kadang dengan epilepsi, kadang dengan hayat. Boleh tak kedua-duanya. Asyukur kemudian mabuk, tidak juga membatalkan puasa. Tapi ayat bisa atau mabuk tadi membatalkan puasa tidak ada jami'an nahar. Ketika menghabiskan waktu dari subuh sampai dengan maghrib, tidak sembuh sama sekali, itu berbatal. Amma idza aqatta walau laqdatan. Adapun kalau dia ada sembuhnya walau laqdatan, walaupun dia cuma sebentar saja sembuhnya, maka lam taqul lam yaqul shaw, puasanya tidak batal. Bagaimana kalau tidur seharian? Malam habis begadang pada urusan di masjid, habis sholat subuh tidur, bangun-bangun tidur maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh apa namanya maghrib datang, baru bangun dia. Dari subuh nih, ceritanya tidur sampai maghrib. Bagaimana dengan puasanya? Sah puasanya? Puasanya tetap sah. Ya. Terus bagaimana dengan sholat zuhur, sholat asar yang dia tinggalkan? Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Orang tidur dari subuh nggak bangun pas azan maghrib. Zuhur asar berarti kan tinggalkan. Dosa tak tinggalkan zuhur dengan asar tersebut? Ketiduran. Jadi kalau jawabannya nanti di bab salat nanti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di bab salat kita bahas. Sebelum masuk ke bab salat kami bahas. Ada yang memang orang yang kayak gitu. Ada sih, itu tidak ada. Karena saya punya kawan, tinggalnya di Batam dan dia tidak asri. Jadi kalau tidur itu jam berapa dia tidur, jam segitu pun dia bangun. Jam berapa dia tidur, jam segitu juga dia bangunnya nanti. Jam 6 tidur ya, jam 6 sudah dia bangun gitu. Dahsyat orang, luar biasa tidur. Keren. Kok bisa nggak kebangun gitu?
8 dalam ini. Terus kemudian yang kelima, ini mulai membahas yang apa namanya mungkin pernah atau biasa dilakukan oleh sebagian orang. Apa itu al-muftirul khamis al-jima'? Perkataan yang kelima yakni jima. Ya, apa jima itu? Idkhalul hasyafah fil farji, memasukkan hasyafah ke dalam kemaluan istri. Itu namanya jima. Jadi jima yang membatalkan puasa itu tidak harus tenggelam semua pada laki-laki itu. Walaupun cuma hasyafahnya saja, eloknya saja, itu sudah membatalkan puasa. Itu sudah disebut dengan jima, keluar mani atau tidak sama. Ya. Jima ini membatalkan puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan dan sedang berpuasa jika jamaah tidak, jika dilakukannya itu dengan cara sengaja. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa masalah, nggak gagal. Lupanya 8 kali sehari Ustaz. Walaupun 8 kali sehari lupanya nggak masalah, nggak gagal puasanya. Itu bonus dari Allah. Kalau benar-benar lupa, kalau benar-benar lupa, tapi kalau pulang-pulang lupa ya batal. Kemudian aliman ditarik. Kemudian juga dia tahu kalau itu harus dilakukan. Kalau tidak tahu nggak masalah. Tapi yang tahunya itu disebabkan dia jauh dari ulama atau berbuat agama Islam. Muhtaram kemudian itu bukan dalam keadaan dipaksa, melainkan dalam keadaan disembunyi. Kalau dipaksa nggak batal. Dengan catatan syarat pokoknya terpenuhi. Itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kemudian wa idza afsada shawmahu fi ramadan yawman kamilan bi jima'in thanin azim bihi lusru tarattaba alaihi maqsadu asyhad. Jika kemudian kita membatalkan ibadah puasa Ramadan dengan cara jima, maka kemudian kita harus menanggung 5 konsekuensi. Apa itu? Pertama, lupul ismi, kita dosa. Jelas, dua-duanya. Kemudian yang kedua wujubul imsak, yang kedua wajib imsak, wajib untuk tidak melakukan pembatalan puasa yang lain, alat makan, alat minum, walaupun puasanya sudah dianggap batal. Kemudian selanjutnya yang ketiga wujubul ta'zir, wajib ditakzir kedua-duanya, imsak tadi dua-duanya, takzir dua-duanya. Apa takzir itu? Dihukum oleh hakim, didenda. Wujubul qada, wajib qada dua-duanya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, wujubul kafaratil mutlaq, wajib membayar kafarat mutlaq. Siapa? Suaminya saja sebagai biang jawab. Ya, hanya suami saja sebagai biang